Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Samaulidina dengan NIM C1D1230111 dari kelas A Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran AI dalam Cyber Security Management. Soal yang pertama yaitu peran AI dalam mengubah kejahatan cyber dari segi penyerang dan juga pertahanan. Kecerdasan buatan atau AI telah mengubah dunia keamanan cyber secara drastis. AI bagaikan pedang bermata dua yang mana bisa dipakai oleh penjahat cyber atau penyerang untuk berbuat jahat, tapi juga bisa dipakai oleh kita atau pihak pertahanan untuk melindungi diri. Yang pertama yaitu dari sisi penyerang atau ofensif. Dari sisi penyerang, AI memungkinkan mereka membuat serangan yang jauh lebih canggih, otomatis, dan juga sulit dideteksi. Ini membuat serangan jadi lebih besar dan juga berhasil. Berikut merupakan beberapa contoh spesifik bagaimana AI dapat digunakan oleh penyerang. Yang pertama yaitu phishing dan penipuan yang lebih canggih. Penyerang kini dapat menggunakan AI untuk membuat email, pesan, bahkan panggilan telepon penipuan yang sangat pribadi dan juga meyakinkan. Dengan menganalisis data kita dari media sosial, AI juga dapat menciptakan cerita penipuan yang sulit dibedakan dari komunikasi asli. Yang kedua yaitu malware yang cerdas dan juga otomatis. AI juga bisa dipakai untuk membuat program jahat atau malware yang bisa belajar dari lingkungannya. Malware ini bisa mengubah dirinya sendiri secara otomatis untuk menghindari deteksi. Ini membuat antivirus tradisional yang hanya mengandalkan sidik jari malware jadi kesulitan karena malwarenya terus berubah. Yang ketiga yaitu dapat mencari celah keamanan secara otomatis. AI dapat sangat mempercepat proses menemukan celah keamanan dalam sistem. Penyerang dapat memakai AI untuk memindai jaringan target dengan sangat cepat, menemukan dan juga memanfaatkan celah keamanan bahkan sebelum pemilik sistem menyadarinya. Selanjutnya yaitu dari sisi pertahanan atau defensif. Dari sisi yang lain, AI adalah alat yang sangat penting bagi para ahli keamanan untuk mendeteksi, menganalisis, dan juga merespon ancaman cyber dengan lebih cepat dan juga akurat. Berikut merupakan beberapa kemampuan penting yang dapat AI berikan untuk pertahanan. Yang pertama yaitu dapat mendeteksi ancaman dan juga perilaku aneh secara dini. Sistem AI dapat menganalisis banyak data dari log sistem, lalu lintas jaringan, dan juga perilaku pengguna secara langsung. Dengan begitu, AI dapat menemukan pola yang tidak biasa atau anomali yang seringkali menjadi tanda serangan. Yang selanjutnya yaitu ada tindakan otomatis saat ada insiden. Begitu AI mendeteksi ancaman, ia dapat langsung melakukan tindakan otomatis dengan sangat cepat. Contohnya mengisolasi perangkat yang terinfeksi, memblokir alamat IP yang jahat, dan juga mengakhiri sesi yang mencurigakan. Yang terakhir yaitu dapat memprediksi ancaman di masa depan, yaitu AI dapat menganalisis data ancaman global dan juga riwayat serangan. Dari sini AI dapat memprediksi jenis serangan yang mungkin terjadi di masa depan. Soal yang kedua yaitu tantangan penerapan AI untuk deteksi malware dan juga cara mengatasinya. Meskipun AI sangat menjanjikan untuk mendeteksi malware dan juga beberapa tantangan dan juga ada beberapa tantangan besar yang harus diatasi agar solusinya dapat bekerja dengan baik dan juga dapat diandalkan. Yang pertama yaitu ada serangan AI yang menyesatkan atau adversarial AI attacks. Dalam konteks deteksi malware, penyerang bisa membuat malware yang sedikit diubah atau disebut adversarial examples. Perubahan kecil ini tidak terlihat oleh mata manusia, tapi cukup untuk menipu model AI agar mengira malware itu program yang aman. Akibatnya, AI gagal mendeteksinya. Cara mengatasinya yaitu yang pertama dengan melatih AI dengan serangan palsu. Salah satu cara adalah melatih model AI dengan memasukkan contoh-contoh serangan palsu ini ke dalam data pelatihan. Ini dapat membuat model menjadi lebih kebal dan juga dapat mengenali malware meskipun sudah dimodifikasi. Yang kedua yaitu dapat membersihkan data sebelum masuk ke AI. Menerapkan teknik pembersihan atau normalisasi data sebelum masuk ke model AI dapat membantu menghilangkan gangguan kecil yang dibuat oleh penyerang. Tujuannya adalah membuat data lebih stabil agar tidak mudah dimanipulasi. Yang ketiga yaitu dapat menggunakan beberapa model AI atau ensemble learning. Strategi ini adalah menggunakan beberapa model AI yang berbeda secara bersamaan. Jika satu model tertipu, maka model lain masih dapat mendeteksi ancaman sehingga sistem dapat lebih kuat secara keseluruhan. Yang keempat yaitu dapat memantau dan juga memperbarui secara terus-menerus. Gangguan yang kedua yaitu banyaknya peringatan palsu atau false positive dan juga kualitas data yang buruk.
False positif atau positif palsu adalah ketika sistem AI salah mengira program atau aktivitas yang sebenarnya aman sebagai malware. Kejadian false positif ini bisa membuat tim keamanan kewalahan dengan banyak peringatan yang tidak penting, sehingga mereka menjadi lelah dan juga terlewat ancaman yang sebenarnya berbahaya. Tingginya false positif seringkali disebabkan oleh kualitas data pelatihan yang kurang baik atau adanya bias pada model AI. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, dapat gabungan AI dan juga manusia atau hybrid approach. Penting untuk tidak hanya mengandalkan AI, tapi juga menggabungkan AI dengan metode tradisional dan melibatkan analisis manusia untuk memeriksa peringatan palsu serta menganalisis lebih dalam. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kualitas dan juga keseimbangan. Menggunakan teknik seperti oversampling atau memperbanyak sampel malware minoritas atau undersampling atau mengurangi sampel normal mayoritas sangat penting untuk menyeimbangkan data pelatihan. Selain itu, memastikan data pelatihan bersih, relevan, dan juga mencakup berbagai jenis malware serta aktivitas normal adalah kunci utama. Selanjutnya yaitu pembelajaran berkelanjutan dan juga adaptif. Model AI perlu terus-menerus dilatih ulang dengan data terbaru termasuk sampel malware baru dan juga perubahan perilaku sistem. Ini memungkinkan model beradaptasi dengan evolusi malware dan juga lingkungan yang dinamis. Soal yang ketiga yaitu mengenai supervised learning dan juga unsupervised learning untuk deteksi anomali cyber. Dalam dunia keamanan cyber, AI sering dimanfaatkan untuk mengenali aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan. Dua pendekatan yang sering digunakan adalah supervised learning dan juga unsupervised learning. Keduanya punya cara kerja yang berbeda, tapi sama-sama bertujuan untuk membantu sistem mendeteksi ancaman dengan lebih cepat dan juga akurat. Apa bedanya dari supervised learning dan juga unsupervised learning? Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana AI mengenali pola dalam data. Untuk supervised learning sendiri yaitu belajar dari data yang sudah dikenal. Caranya yaitu AI diberikan data yang sudah dilabeli, misalnya mana yang termasuk aktivitas normal dan mana yang merupakan serangan seperti malware atau phishing. Dari situ AI belajar untuk mengenali pola dari masing-masing kategori. Fokusnya setelah mengenali pola-pola tersebut, AI dapat mengklasifikasikan data baru ke dalam kategori yang sesuai. Yang kedua yaitu unsupervised learning, yaitu menemukan pola secara mandiri. Caranya yaitu AI diberi data mentah tanpa label apapun, ia akan mencari sendiri pola umum dalam data tersebut dan mengenali jika ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Fokusnya yaitu membangun pemahaman tentang kondisi normal lalu menandai jika ada hal yang menyimpang dari pola itu. Persamaan dari supervised learning dan juga unsupervised learning yaitu sama-sama membantu deteksi ancaman. Meski cara kerjanya berbeda, keduanya punya beberapa kesamaan yang penting. Yang pertama yaitu dapat sama-sama digunakan untuk mendeteksi anomali. Keduanya dirancang untuk mengenali aktivitas yang tidak wajar di dalam sistem. Yang kedua yaitu sama-sama membutuhkan data yang berkualitas. Untuk bisa bekerja dengan baik, keduanya membutuhkan data yang cukup relevan seperti log sistem atau lalu lintas jaringan. Yang ketiga yaitu menggunakan algoritma AI. Baik supervised learning maupun unsupervised sama-sama memanfaatkan algoritma cerdas untuk menganalisis data. Yang terakhir yaitu dapat membantu tim keamanan. Dengan otomatisasi proses deteksi, beban kerja tim keamanan bisa jadi lebih ringan dan respon terhadap ancaman bisa lebih cepat. Kapan sebaiknya digunakan? Gunakan supervised learning jika sudah memiliki banyak data serangan yang pernah terjadi dan ingin AI mengenali jenis serangan yang sama di masa depan. Cocok jika jenis ancaman yang dicari sudah jelas dan datanya tersedia. Kemudian gunakan unsupervised learning jika ingin AI yang bisa mengenali aktivitas yang tidak biasa secara otomatis bahkan tanpa tahu dulu seperti apa bentuk ancamannya. Pendekatan ini pas untuk mendeteksi hal-hal baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Soal yang keempat yaitu Explainable AI atau XAI dalam konteks keamanan siber. XAI adalah upaya untuk membuat model AI yang hasilnya dapat dipahami, diinterpretasikan, dan dijelaskan kepada manusia. Dalam keamanan cyber, XAI berarti bahwa ketika sebuah sistem AI mendeteksi potensi ancaman atau merekomendasikan sebuah tindakan, ia juga dapat menjelaskan secara logis mengapa keputusan tersebut dapat dibuat. Jelas yang dapat diverifikasi oleh manusia. Mengapa XAI semakin penting untuk aplikasi AI dalam keamanan cyber? Berikut merupakan beberapa alasan utama mengapa XAI menjadi sangat penting. Yang pertama yaitu dapat membangun kepercayaan. Tim keamanan harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem AI yang mereka gunakan. XAI memungkinkan analis untuk memahami logika di balik keputusan AI yang pada akhirnya sangat meningkatkan kepercayaan dan mendorong adopsi teknologi ini dalam operasi keamanan sehari-hari.
Yang kedua yaitu akuntabilitas dan juga kepatuhan. Dalam kasus insiden keamanan cyber, seringkali terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memahami secara pasti bagaimana keputusan tersebut dibuat, baik itu untuk tujuan forensik, audit internal, maupun untuk memenuhi persyaratan kepatuhan regulasi. Yang ketiga yaitu memperbaiki dan juga menyempurnakan model. Ketika AI membuat kesalahan seperti menghasilkan false positif atau false negatif tanpa SAI, sangat sulit untuk mengetahui mengapa kesalahan itu dapat terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya secara efektif. Yang selanjutnya yaitu dapat memahami akan masalah ancaman. XAI tidak hanya berfungsi untuk mengatakan ini anomali, tetapi juga dapat menunjukkan fitur atau pola spesifik apa yang menyebabkan AI mencurigainya. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi manusia AI yang efektif. XAI memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif antara analis manusia yang memiliki pengalaman kontekstual dan pemahaman ancaman yang luas dengan sistem AI. Analis dapat memvalidasi, menolak, atau bahkan memperbaiki keputusan AI. Dan AI dapat belajar dari umpan balik yang diberikan manusia, menciptakan siklus peningkatan yang berkelanjutan dan sinergis antara kemampuan manusia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.